Assalamualaikum, halo teman-teman petualang, balik lagi bareng kita di channel Jalan-Jalan Seru Santai. Tempatnya cerita-cerita dan wisata seru dari atas motor. Hari ini kita akan menyusuri salah satu rute paling memukau di Bandung Barat menuju Langit Gantole Cililin. Dan kita mau ngajak kalian jalan-jalan atau memotoran ke daerah Cililin yang jujur aja ya, kita juga baru tahu ternyata banyak spot wisata keren dan jalan ya yang bikin adrenalin kalian naik turun. Siapkan kamera dan semangatmu dan tentu saja kendaraanmu ya, karena sepanjang jalan kamu akan disungguhi hamparan sawah, perbukitan hijau dan udara segar yang bikin betah buat berhenti di setiap tikungan. Yuk kita mulai perjalanan ini karena menuju Langit Gantole bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal menikmati setiap detik perjalanannya. Ayo gaskeun lur! Halo teman-teman semua, sekarang kita lagi berada di pertigaan Cimahi menuju ke Cipatik, Cililin, kemudian kita akan coba ke Soreang lewat jalur alternatif ini ya. Dan perjalanan dari Cimahi ini sampai dengan melalui Cililin dan kemudian ke Soreang itu diperkirakan sekitar 1 jam atau 1 jam lebih lah. Dan di beberapa jalan atau di beberapa titik kita akan temui beberapa tempat wisata yang mungkin teman-teman belum pernah ke sana ya. Jadi kita akan coba ekspor nih. Dan kali ini adalah jalur alternatif yang mungkin lebih cocok untuk pengguna kendaraan roda 2 atau motor. Dan seperti apa jalur yang akan kita lalui menuju Soreang melalui Cililin ini, kita akan coba ekspor ya sahabat. Oke sahabat, kita get dulu. Oke sahabat, jadi sekarang kita sedang menuju ke daerah Cipatik atau kita mungkin lewat Kerkop ya, atau Jalan Kerto. Nanti kita akan melalui beberapa rute atau titik ya, dimana pada akhirnya kita akan sampai di Cililin atau lebih tepatnya mungkin di Jalan Camplat ya. Dan sekarang ini adalah Jalan Lewi Gajah. Dan situasi kondisi jalan saat ini cukup lengang ya, karena hari ini hari libur, mungkin juga kemudian mungkin lagi pada santai di rumah ya. Jadi kalau misalnya yang mau ke Baros itu belok kanan, mutar dulu terus kemudian belok kanan. Dan sekarang kita akan coba ke belok kiri ya. Oke. Nah, belok kiri ke sini. Di bawah atau itu ada ini ya, apa, jembatan layang atau flyover. Nah, kita sekarang ini di pertigaan. Kita coba lewat Jalan Kerkop nih sahabat ya. Jalan Kerkop di sini Jalan Lewi Gajah atau jalan menuju Kerkop. Dan di sini juga nanti mungkin sahabat akan menemukan ini ya, apa namanya, titik di mana di sebelah kiri itu ada pekuburan non muslim yang cukup terkenal, yaitu Kerkop ya. Di sini kita belok kiri di pertigaan ini ya untuk menuju ke Jalan Cihamplas atau Cililin. Bisa lewat sini nih sahabat. Jadi jalannya kalau lewat sini itu lebih
enak ya, dalam artian lebih lengang lah. Kalau lewat Batu Jajar itu lumayan macet ya, meskipun jalannya lebih besar yang pasti sih. Cuman ya itu, kalau banyak titik kemacetan. Dan di sini kita bisa lihat view atau page ya. Wah, jalannya enak banget nih sahabat ya. Dan kita mungkin kalau sampai Cihampelas itu sekitar 10 sampai 15 menit ya dari sini. Oke sahabat, kita skip. Wih, mantap teman-teman nih. Wah, baru tahu ya. Baru tahu nih keadaan jalannya itu enak banget, terus pemandangannya itu wah keren banget nih. Mantap banget nih teman-teman ya. Wih, Bejarian, apa itu tempat pengelolaan sampah Bejarian? Wah, mungkin jari-jarian bukan ya. Keren banget nih. Kita melewati jalan atau jalur yang pemandangannya itu juara. Pemandangan juara, keren. Oke, kita sedang melewati jalur jalan yang di pinggirnya itu pesawahan ya teman-teman ya. Dan di sana mungkin itu Gunung Lagadar ya. Sebelah kanan itu ada Gunung Lagadar. Jadi kita kalau kebenaran teman-teman lewat sini, kemudian pas pesawahannya hijau, wah dijamin keren banget lah pokoknya. Dan jalannya ini kecil banget ya teman-teman ya. Kemudian apa ya, jalannya kurang mulus lah. Ini sudah mau mendekati ke Jalan Ciamplas ya. Cililin Ciamplas, dan di depan itu ada bukit ya, bukan gunung sih, bukit. Ini sepertinya sih kita mungkin pakai jalur yang ke Cipapik nih. Nah, dari sini ada penunjuk arah ke Cililin, belok kiri. Oh. Oke, dan dari sini katanya 1 kilometer. Oke teman-teman, jadi kita sekarang ngelewatin lagi pesawahan yang ada di daerah Cililin ini ya. Dan di sini pesawahannya kebetulan mungkin sudah dipanen, jadi nggak lagi pada nggak hijau ya. Tapi kelihatannya sih enak banget nih kalau punya rumah di sini ya. Oke, jadi dari pertigaan ini kita ambil ke kiri di sahabat ya. Jadi dari pertigaan ini kita ambil kiri di Jalan Cimareme ya, Cimareme Batu Jajar. Salah satu jembatan pertama ya yang kita lalui nih. Jembatan pertama, wih mantap nih sahabat ya. Jalan atau jembatan di Jalan Cimareme Batu Jajar. Wah keren banget nih. Cuman aduh ampun, itu sampahnya nih teman-teman ya. Sampahnya begitu menggelora. Jalan dan jembatannya sih mulus. Cuman sampahnya aduh ampun. Mungkin nanti tim Ciparum Harum bisa melihat ya, dan bisa membersihkan sampah-sampah di sini ya, supaya lebih cantik dan menarik wisatawan ya untuk bisa datang ke sini, yang pada akhirnya perekonomian
lokal bisa terangkat ya. Kita doakan mudah-mudahan ada atensi dari pemerintah setempat. Oke, kita lanjut dan di sini ke sorean atau kita sekarang melalui belok kanan ya. Kita belok kanan dari sini. Sekarang kita berada di Jalan Sasak Pugur. Di Jalan Sasak Pugur masih Jalan Keliling Ciamplas ya. Ini kita udah berada di Jalan Keliling Ciamplas. Dan di sini ada Pesindangkerta, Cipom Koronga, Bumer, Tangsi Jaya, Curug Malela. Oi, kita lurus ya. Dan ini kita udah berada di jalan yang benar. Nah, Nah, teman-teman nih yang mau ke Gantole ya, Langit Gantole itu masih sekitar 14 kilo dari sini katanya ya. Yang kedua jembatan sungai yang kedua ya. Kalau tadi itu jalan Cimareme, Cililin atau Batu Jajar atau jembatan Batu dan sungainya ini benar bersih nih. Udah kayak yang tadi ya. Cuman memang jembatannya jembatan lama. Hanya saja sungainya lebih bersih, jauh lebih bersih dari yang tadi. Kalau yang tadi tuh waduh penuh sampah ya teman-teman ya. Yang sekarang ini alhamdulillah bersih nih. Jadi kalau bersih enak dilihat ya teman-teman ya. Nah dari sini seperti yang terlihat dari petunjuk arah kita nanti belok kanan dulu nih Tamina. Dan sekarang kita lewat sebelah sini nih. Jadi nah di pertigaan ini kita masuk lewat sebelah kiri ini ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi kita lewat sini. Oke. Dan ini jalannya mantep banget ya teman-teman ya. Mantep banget lah pokoknya. Keren, nanjak terus pokoknya bah. Jadi dipastikan kalau lewat jalur ini kondisi rem yang terutama ya. Kondisi rem harus diperhatikan sekali. Oke, di depan ada bapak-bapak, ganti sebentar ya. Oke, kita lewatin jalan yang kecil dan ini jalan ini nggak bisa dilewatin mobil ya. Maksudnya kalau yang orang lokal di sini mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk yang mau ke Langit Gantole ini pakai mobil ke sini sangat tidak dianjurkan ya. Dan ini nanjak nih, bener-bener nanjak nih teman-teman ya. Ini nanjak bener. Nanti mungkin bisa dilihat dari di elevasi ya. Bisa dilihat di elevasinya itu seperti apa. Kalau menurut saya sih ini bener-bener mantap ini elevasinya ya. Waduh. Tapi pemandangannya juara nih teman-teman ya. Mantep banget. Menuju ke Langit Gantole sih sebenarnya. Lewatnya lewat sini dan jalannya woi mantap sekali dengan tikungan tajam. Mungkin Valentino Rossi juga belum tentu bisa ya jalan sini. Jadi kalau saya sih lebih dari Valentino Rossi ya.
Itu mah karena jalannya begitu mempesona dan eh syahdu, woi mantap. Waduh, ini tanjakan lagi nih teman-teman ya, penuh dengan tanjakan ekstrim. Waduh, mantap nih. Dan ini belokan mantap juga. Waduh, ini kalau yang kesini kemudian boncengan pakai motor metik yang kecil itu benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman ya, karena mungkin agak sedikit berbahaya ya kalau yang belum terbiasa. Tapi view-nya cantik banget, mantap ya. Oh, harus kita lewatin lagi tikungan tajam terpercaya. Wih, mantap sekali. Wah, bener. Ini elevasinya saya nggak bisa kelihatan di sini ya. Mungkin nanti bisa terlihat di video. Tapi yang paling pasti kita menanjak terus. Waduh, mantap sekali. Tapi view-nya benar-benar ini ya, indah banget lah. Wah, selain menanjak tikungan tajam nih. Waduh, mantap. Keren pisan ya. Wah, ini nih. Dan kita terbayar dengan pemandangan indah seperti ini ya. Nanti kita coba lihat. Ada ada truk, ngeri juga nih, ada truk. Masih bisa nak? Masih kayaknya nih. Oke Pak. Waduh, mantap, truknya tarik, tarik tuh kenceng ya. Aduh, gila-gilaan. Woi. Nah, kita coba lihat dulu ya pemandangannya di sini. Mantap ya teman-teman ya. Kita bisa lihat view kota Cililin dari ketinggian ini ya. Ini benar-benar mantap surantap. Oke, kita lanjut ya. Gas. Dan masih dengan jalur yang terbilang ekstrim karena ya tadi ada truk ya, dan truk itu mungkin yang sudah biasa ke sini, jadi mungkin nggak ada masalah kalau yang sudah biasa ya. Cuman kalau yang nggak terbiasa, aduh jangan deh kayaknya. Ini bisa berbahaya. Harus benar-benar ahli. Mungkin Michael Schumacher juga kalau dibawa ke sini juga minta disupirin teman-teman ya. Sama ini jalannya, mantep banget lah. Tapi syukurnya ini jalannya udah di aspal, kemudian ya dari tadi sih nggak kelihatan banyak jalan bergelombang. Dogi nih, ada dogi. Kuk. Oke, gas. Bisa lihat ya di sini, kita bisa ngelihat beberapa bukit atau gunung yang mengarah ke mungkin di sana ke Soreang ya. Jadi view-nya benar-benar cantik ini ya. Keren banget nih. Dan di depan ada lapang ini. Kemudian ada gedung ya yang kelihatannya sih kosong ya. Kelihatannya kosong. Dan ini keren banget nih. Bisa dipakai buat push. Mantap juga ya itu. Keren Keren banget. Ini ada bangunan kosong ya. Bangunan kosong dan kita lewat ke sini ya. Ini ada gapura kita masuk. Wah, mantap nih. Di depan ini kita udah mulai memasuki Langit Gantole ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke Langit Gantole ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau biasanya mau ke Langit Gantole, arahnya ke sini ya. Nah, di sini nih. Tinggal masuk, ini Langit Gantole. Kita tanya-tanya dulu.
Bayangkan kalian berdiri di ketinggian angin, sejuk menyapu wajah, dan hamparan alam membentang luas sejauh mata memandang. Selamat datang di Langit Gantole Cililin, surga kecil di Bandung Barat yang siap memanjakan mata dan jiwa kamu. Di sini kamu bisa menikmati view 360 derajat dari perbukitan hijau, pepohonan rindang hingga garis cakrawala yang seolah tak berujung. Cocok banget buat kamu yang butuh healing atau sekedar ingin kabur sejenak dari hiruk pikuk kota. Mau sensasi yang lebih seru? Coba deh para layang dan nikmati terbang bebas di atas alam. Atau cukup duduk santai di kafe dengan kopi hangat sambil nonton matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan. Langit Gantole bukan cuma tempat wisata, ini adalah pengalaman tentang tenang, tentang keindahan, dan tentang rasa syukur. Yuk rasakan sendiri keajaibannya, jangan cuma ditonton ya. Ayo datang dan nikmati Langit Gantole. Mantap nih. Dan kita sekarang lanjut dulu. Wah, ini udah dibangun rumah Gantole. Wush, rumah Gantole nih ya. Berarti udah ada beberapa yang dibangun rumah Gantole, Langit Gantole. Ini mungkin beda pengelola ya. Beda pengelola, udah ada 1, 2, 3, 4. Wah. Baru ada 4 tapi udah cakep banget ya. Keren banget nih, rumah Gantole. Dan di pinggir kita lihat beberapa perumahan pedesaan ya. Di bukit-bukit. Wow, seperti ini teman-teman. Ini mengingatkan saya seperti di Lembang kalau nggak di jalan mau ke Cidaun. Dan sepertinya ini adalah tempat camping ya. Nah ini salah satu tuh. Mungkin nanti akan saya spill juga tempat camping apa yang ada di sini ya. Tapi sepertinya memang ini adalah tempat camping ini. Atau spot wisata lah, minimal seperti itu ya. Nanti mungkin akan saya spill wisata Pinus Pananjung. Oh ini, jadi buat teman-teman yang mau ke Cililin melalui jalur alternatif ini, jadi kita bisa melewati beberapa tempat wisata seperti Langit Gantole dan kita berada di terasering perbukitan ya. Ada meskipun ada perbukitan yang gundul, tapi masih oke lah. Mungkin ada 10%-nya ya. Mudah-mudahan bisa direboisasi supaya kembali menghijau. Dan ketika menghijau artinya itu tanah subur yang bisa menjadi ekosistem dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya, termasuk manusia. Ini nih teman-teman ya, keren nggak? Woi, mantap ya, keren ya. Woi, dari sini kita bisa lihat ya, ini seperti ini nih sahabat. Dan ini kita kalau mau ke sorean itu belok kiri ke Walahir Gedugan atau Lembang belok kanan. Nah kita akan coba belok kanan ya teman-teman ya.
setelah kita tadi lihat-lihat view yang super cakep, super indah ini, kita lewatin lagi ini ya. Terus awas. Oke. Nah, ini sekarang kita lagi ada masih di Jalan Pojok Walahara, hilir. Ini jalannya kecil tapi disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Wah, keren banget ya. Nah, ini kita menuju turunan curam. Dan ini gapura, selamat datang dan selamat jalan. Nah, bisa kelihatan, waduh, sahabat, keren banget ya. Waduh, mantep ini. Kemudian kita turun lagi. Ini elevasi berapa ya turunannya? Mungkin nanti bisa dilihat di videonya seperti apa. Oh, waduh, disconnected lagi. Bentar. Oke. Ini kemana ini ya? Aduh. Banget ini. Dan nanti kita tembusnya atau keluarnya itu ada di Jalan Patrol, dan ini udah 2 kali ya kita lewatin. Yang nikahannya kalau ngabisin jalan itu gimana yang lewat ya? Wah, nggak ngerti deh. Kayaknya mungkin sementara ditutup, wah kita nggak tahu. Tapi yang pasti akan tersedat perjalanannya. Waduh, ini ternyata, dan di sini banyak pabrik ya. Kita di sini tuh banyak pabrik ternyata. Waduh. Nah, kita keluarnya di sini nih, teman-teman ya. Di pertigaan ini. Jadi keluar di sini, kalau belok kiri itu ke Batu Jajar. Kalau belok kanan itu kita ke Soreang. Jadi kita belok kanan nih teman-teman ya. Shay. Oke teman-teman, jadi segitu dulu perjalanan kita menuju ke Cililin untuk eksplorasi tempat wisata yang berada di daerah Cililin Ciamplas ini ya. Dan semoga referensi perjalanan ini membawa manfaat untuk teman-teman semua ya. Dan kita akan coba eksplor tempat atau perjalanan lain di lain waktu. Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu.